Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, sebelum kita kaji Aqidatul Awam sebagai kitab yang kita kaji malam ini, ya, di layar sudah muncul nggak nazamnya? Ya. Ada enggak? Jadi kita walaupun nggak semua, tapi beberapa sampai kita mulai 2 baris aja dulu. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Kita ulangi lagi ya, coba itu aja dulu ya. Nah, daripada satu kitab semua dihafal ya, belum sanggup, belum muncul ya di layar ya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Nah, itu ya, sudah ya, sudah muncul di layar, bisa dibaca ya. Jadi abda'u bismillah, nanti Ustaz Rasyidin akan jelaskan ya sebagai bagian kita dari tertib kita dalam menuntut ilmu. Yang ini kalau bisa dihafal semua ya, nanti pelan-pelan aja kita hafalnya ya. Coba kita ulang sekali lagi. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ya, kitab ya, bagian dari kitab Aqidatul Awam ini bisa menjadi bagian yang terbaik dalam hati kita ya. Hati kita menjadi terang bercahaya karena nama-nama Allah yang disebut ya. Saya menyerahkan langsung kepada Ustadz Ahmad Rasyidin untuk membahas tentang kitab Aqidatul Awam. Dan kita insya Allah akan masuknya di udah bab mana Ustaz ya, kita baru bab awal masih meneruskan kemarin pengertian akidah, kemudian pengertian ahli sunnah wal jamaah, kemudian nanti di Aqidatul Awam itu mengetahui sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiznya Allah. Baik, maka hari ini kita akan belajar kembali tentang di muka bumi ini ada hukum-hukum yang berlaku. Baik, siap. Kepada Ustadz falyatafaddal masykuran. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi. Tsumma usalli ila sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma usalli ila Syekh Ahmad Marzuki. إياك نعبد وإياك نستعين الذين عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang kita doakan, kita muliakan bersama Al-Ustadz Nasrullah dan seluruh Wadia Bala Magnet Rezeki dan keluarga besarnya, hadirin hadirat yang hadir di roof ya. Hari ini kita ada di roof Magnet Rezeki Center, nanti akan tiba waktunya kita ada di roof Masjidil Haram.
Ya Rabbal Saya mohon izin akan mendahului nanti tanggal 25 Juli ya. 25 Juli. Insya Allah berangkat. Oh, bentar lagi. Insya Allah. Amin. Baik ya, mari kita masuk surga sebelum sampai surga. Di surga tidak ada satupun yang cemberut. Maka di majelis ini mari kita menjadi ahli surga dengan tersenyum. Di surga senyumnya diukur, ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Mulai bismillahirrahmanirrahim, celing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan sambil dengerin ngaji tapi Bu. Baik, kita melanjutkan ya. Dari ini PDF-nya ada, bukunya ada. Ini buku Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, terjemah Syarah Aqidatul Awam, ditulis oleh ulama Indonesia Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad ya. Di layar ya. Baik ya. Sebelum kita masuk kepada Aqidatul Awam, Aqidatul Awam itu membahas apa? Salah satu yang terpenting adalah membahas 3 sifat apa yang melekat kepada Allah. Sifat wajib, sifat mustahil, sama sifat jaiz. Nah, ketiga hal ini terangkum dalam apa? Dalam hukum akal. Perhatikan ya. Jadi kalau kita belajar ya, hukum itu di muka bumi ini ada 3. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. 1 hukum akal, 2 hukum adat, 3 hukum syariat. Jadi kita itu kalau belajar ya akidah, maka tidak bisa dipisahkan dengan akal. Dan dalam fikih, akal masuk kepada syarat wajib ibadah. Siapa yang wajib sholat? Orang Islam yang Berakal. balik dulu. Balik. Yang ketiga, Ke tangannya dulu gitu. Ya. Balik. Siapa yang wajib sholat? Orang Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah balik. Balik. Kumisan. Kok kumis Ustaz? Nah, kalau selain itu kan susah ngasih tandanya ya. Ini tanda perempuan kan nggak enak. Balik. Begini kan nggak enak. Ya. Balik ya. Ya balik. Yang ketiga akalnya sehat. Kalian sehat. Nah, antara tadi akal itu penting. Dan kalau dalam definisi kitab yang lebih tebal, akal itu apa? Nur yang diberikan kepada manusia oleh Allah yang sifatnya halus sejak ruh ditiupkan. Masya Allah. Kapan sempurnanya? Kalau sudah balik. Jadi harusnya orang balik itu akalnya sudah sempurna. Yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil itu nur yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebelum dia belajar wahyu atau sebelum belajar agama. Harusnya kan dalam hadis diterangkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, akal itu ada di dalam fitrah. Nyambung? Ini kalau bahas ilmu tauhid atau ilmu kalam ini memang rada sedikit ngebul ya, jadi pelan-pelan. Dan tapi memang menarik sekali Ustadz, karena agama yang lain ini nggak masuk akal, sementara agama Islam masuk akal Ya. gitu Ustadz ya. Ada sesuatu yang masuk akal, nyambung. Ada yang kemudian tidak masuk akal, kita yang maju iman. Iya. Ya, jadi mayoritas akal kita nyambung. Tapi ada sesuatu yang kemudian akal belum sampai, ya, maka kita kedepankan iman. Tidak boleh ini nggak masuk akal, kita aja yang akalnya belum sempurna. Ya. Baik. Ya. Kalau secara istilah bahasa Arab di sini teruskan apa itu hukum akal ya, di dalam terjemah yang ditulis oleh guru kita bersama Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad dari Jember, membicarakan sesuatu termasuk juga ilmu tauhid tentu tidak lepas dari hukum-hukum akal. Jadi akal tadi sudah saya sampaikan, ini sudah ada aman ya. Gelasnya 2. Ya. Akal itu apa? Ya, nur yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sesuatu yang lembut bersamaan dengan ditiupkannya ruh ke dalam diri kita. Ya, bersamaan itu juga nanti kalau kita bahas ilmu tazkiyatun nufus, tidak di sini ada yang namanya syahwat, tertarik kepada lawan jenis. Itu sama, semuanya apa? Istilahnya senjata-senjata yang diberikan oleh Allah untuk kita sempurna sebagai manusia. Dan akal itu yang membedakan kita dengan hewan. Ya. Kalau hewan punya otak,
tapi tidak ada akalnya. Ya, makanya sekali dititahkan oleh Allah untuk makan rumput, maka dari dia pertama kali hidup sampai dengan meninggal dia makan rumput terus. Nah, di sini diterangkan, ya, apabila kita menerima sesuatu keterangan atau informasi, maka akal kita tentu akan menerima dengan salah satu pendapat atau kesimpulan hukum akal sebagai berikut. Ya, terima kasih. Semoga yang nganterin air segera berangkat haji. Amin, amin. Apalagi yang minum segera haji lagi. Amin. Yang amin segera berangkat haji. Amin. Dan yang nonton. Yang nonton apalagi YouTube, segera ya. beli dinar. Ya. Iya. Ya, yang belum punya dinar, ya segera punya dinar. Yang belum punya pasangan segera punya pasangan. Ya. Amin ya. Ibu-ibu khususnya yang nonton maupun yang hadir, yang minum teh hijau dan kawan-kawannya setelah ngaji ini turun 3 kilo insya Allah. Khusus ya. Kita kembali ya, akal kita itu kalau ada informasi, ada ilmu, ya, maka hukum akal kita itu akan merespon 3 hal. Yang pertama benar, kemudian percaya. Benar dan percaya, Ya. dicatat. Ya. Jadi kalau ada informasi misalkan ya, misalnya ya, orang sudah tahu magnet rezeki, pendirinya Ustadz Nasrullah, maka begitu pendiri magnet rezeki datang, ya, begitu dicotokin Ustadz Nasrullah benar, nah itu namanya sesuai dengan Yang difoto sama yang datang sama. Nah, ini berarti ya dibenarkan. dibenarkan oleh akal. Begitu ngomong pendiri magnet rezeki datang, yang datang saya, ya itu yang kedua langsung mengingkari dan tidak percaya. Nggak Itu ya. mungkin. Nggak mungkin. Mukanya beda. Mukanya beda, logatnya satu logat pare-pare, yang satu logat Jawa, kan? Iya, Ki. Iya. Gimana orang Sulawesi belakangnya? Nggak begitu, Ji. Biasa makan ikan. Nggak ada ikan. Nggak ada ikan di sana, adanya ikan. Ya, Nggak yes. Setiap ada hari. ustaz, adanya ustaz. Ya. Tiap hari makan ikan. Iya. Bukan makan tapi makan. Makan. Jadi satu membenarkan dan mempercayai. Yang kedua Kalau cocok. Yang kedua mengingkari dan tidak percaya. tidak percaya. Yang nomor 3 memungkinkan, artinya itu so-so. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa enggak. Nah, Yang datang ternyata adik saya. ya ternyata adiknya Mukanya mirip-mirip, logatnya mirip-mirip, Logatnya Ya. mirip. Tapi begitu baca Quran beda. Loh, Iya. iya, gitu. Jadi putusan akal atau hukum akal yang pertama, istilahnya dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmu akidah namanya wajibul akli atau wajib akli. Secara akal wajib. Ya, wajib karena apa? Informasinya benar, kita wajib percaya. Iya. Bahasa lainnya gini, contoh, bapak itu lebih dulu dari anak. Pasti. 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 Nah, ini wajib akal. Wajib akal. Kalau ayam sama telur mana dulu? Nah, itu tadi, itu perdebatan. itu jais. Jais. Tergantung ya nggak? Ya. Kalau bapak pasti lebih dulu dibandingkan dengan anak. Nah, ya 2 kali 2 sama dengan 4. Pasti. Ya. 2 kali 2 sama dengan 5. Salah aja. Mustahil. Mustahil. Itu. Iya. Ternyata enak ya belajar karena kita mau belajar. Kalau enggak, ya. Tapi kalau seandainya anak bocah Ya. baru 2 tahun atau 5 tahun, Ya. 2 kali 2 dia bilang 7. Ya. Berarti karena belum berakal. Belum berakal, belum sempurna. Belum sempurna akalnya. Iya. Jadi kalau ada orang sudah dewasa nggak sholat, kita husnudon. Iya. Mungkin akalnya belum sempurna. Iya. Kalau zaman dulu sebelum belajar tauhid, saya ngomong dia mungkin gila, itu terlalu kasar. Iya. Kan lawannya tidak berakal itu gila, Iya. kan? Mungkin katanya obatnya belum selesai. Nah, Iya. tapi itu kan mohon maaf, lebih baik kita ikuti Sayyidina Umar bin Khattab. Mendingan kita husnudon salah daripada suudon benar. Iya. Husnudon. Siap. Lama-kelamaan kan stand up komedi. Nggak apa-apa ya. Saya madhabnya ikut Gus Baha, ngaji itu harus gembira. Kalau di tempat kerja ada target dimarahin bos, pusing. Di jalan macet, mohon maaf. Di rumah suami dimarahin istri, istri dimarahin suami. Di tempat ngaji nggak bahagia, mau bahagia di mana? Ya? Nanti datang ke warung remeng-remeng. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita lanjutkan ini. Baik. Ya, jadi Halaman berikutnya Ustaz ya. Jadi wajib akli. ya. Yang kedua disebut muhal atau mustahil. Ya, ini contohnya kalau di buku ini wajib menurut akal 2 kali 2 sama dengan 4.
Kalau pecahan matematika, 1 itu sama dengan 1/3 dari 3. 1 itu setengah dari 2. Pokoknya sesuatu yang tak tak tak. Nah, termasuk Tuhan itu ada, akal harusnya langsung wajib terima. Karena sesuatu itu tidak mungkin ada kecuali ada yang menciptakan. Atau sesuatu itu nggak ujuk-ujuk ada. Iya. Ya. Ini udah mulai masuk bahasan Ya. ke wajib, sifat wajib Allah nomor 1. Belum, Belum. ini biar contohnya aja, biar kita paham. Ya, yang kedua, ini clear ya, yang 3 ini ya. Ada yang belum paham? Paham? Hanya punya 3 pilihan, ya kan? Akal hanya punya 3 pilihan. Tidak ada pilihan yang keempat, tidak ada pilihan yang kelima. 1 benar, informasinya cocok, percaya dia. Yang kedua nggak benar, maka Nolak. Ya, dan ini mustahil. Dan yang ketiga ya mungkin, benar, mungkin tidak. Ya. Nah, itu yang ketiga namanya jaiz. Apa Jadi sebenarnya ilmu tauhid itu masuk dalam ilmu logika juga, Ustaz ya? Iya, kalau dalam dunia kita teman-teman yang santri benar-benar belajar, selain belajar ilmu Al-Quran, hadis, itu ada namanya ilmu logika, bahasa Arabnya namanya ilmu mantik. Mantik itu yang dipelintir-pelintir gimana pun itu ada jawabannya dan tidak bisa dibantah ya. Kita masuk ke yang ketiga ya. Jadi yang pertama benar, percaya. Yang kedua tidak benar, langsung otak menolak. Yang ketiga jaiz, mungkin ya. Contoh, si fulan nanti akan mempunyai anak. Jadi orang menikah itu mungkin punya anak, mungkin tidak punya anak. Nah ini Ustadz, ada pertanyaan nih dari peserta dari YouTube. 2 kali 2 itu 4, tapi akar 16 juga 4, log 10.000 juga 4 ya. Tahu nggak nih log 10.000 nih ya. Ustadz yang jawab kan, Ustadz sarjana kimia. Gimana nih Ustadz? Ya. Lah ya, apa namanya, itu kan kalau matematika itu sesuatu yang pasti. Harusnya akal itu, oh itu matematika, pasti benar. Ya. Nah kalau ini kan sebenarnya cara untuk mendapatkan angka 4. Ini kan cuma contoh 2 kali 2 ya 4 ya pasti benar. Ya. Terus akar 16 4 ya pasti benar karena ini ilmu ya. pasti. Nanti kan ada yang begini, 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang berani, kan udah berubah lagi. Ya kan? Iya. 1 orang takut ditambah 1 orang takut, minimal ada 2 orang setengah berani minimal. Ya. Kan? Benar, tambah lagi 1 orang lagi berani, apalagi 4 orang berani. Ya. Terus ada 1 orang itu yang sudah punya ilmu. Ya. Ke tempat seangker apapun dia nggak takut karena dia hafal doa mau makan. Jadi begitu dengar ada jin dia langsung ngomong Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jinnya langsung kabar. Jinnya langsung kabur. Kenapa? Oh, gua mau dimakan gitu. Iya. Kalau ilmunya SDM lain lagi Ustaz. 2 penjahit produktivitasnya 10. Ya. Ditambah 2 penjahit produktivitasnya jadi tinggal 30. Jadi tinggal 15. Karena ternyata dua-duanya pada ngegosip. Iya. Nah itu cabangnya seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan ya belajar. Tapi nggak sampai ke sana sebenarnya. Kita lagi ngomong ini dulu bahwa akal kita itu oleh Allah sebelum datangnya Quran, sebelum datangnya dalil, sejatinya fitrah kita itu sudah bisa menemukan Allah. Bisa menemukan Allah. Yang penting itu. Tetapi banyak orang yang pintar juga, mohon maaf, sampai mendapatkan hadiah Nobel, profesor, doktor. Nah, yang begitu gimana? Kemudian tidak bisa menemukan Allah. Nah, ini kita kembali ya. Yahdi mayasya wa yudillu mayasya. Yang memberi hidayah itu Allah, yang memberikan membuat orang sesat Allah. Tapi tugas kita terus mengambil sebab untuk mengingatkan mereka untuk ingat kepada Allah. Karena ateis itu mereka bukannya mereka nggak paham ilmu matematik, tapi mereka ketika ditanyakan apakah ada Tuhan gitu, mereka bilang nggak ada. Gitu. Nggak ada. Tapi mereka mengingkari fitrahnya sendiri. Mengingkari fitrah. Kalau orang kesandung itu mulutnya pasti ngomong Oh, yang di sini ngomongnya wow keren. Ya, macam-macam lah. Pokoknya sudah latihan ya. Karena sudah dilatih dikit-dikit keren, macet keren, mentret keren. Pokoknya semuanya keren. Tapi pada dasarnya sebelum ada pelatihan apapun, mau orang Mesir, orang Korea, apapun, ngomongnya menurut penjelasan beberapa ulama, itu refer kepada Allah. Masya Ya Allah gitu loh. Ya Allah.
bahkan film action ya yang kelihatannya orangnya nggak pernah ke gereja, kalau agama lain itu tetap aja kalau ada apa-apa oh my god ya, Oh my God. ya tulisannya oh my god kan. Iya, iya. Ya. Jadi siapapun itu tak bisa nggak nyebut nama Allah ya Tuhan gitu, Iya, iya. karena itu fitrah dari dalam, akalnya mengajak kepada seperti itu. Jadi tauhid itu bisa disebut sebagai ilmu yang ya satu fitrah, dua logika, Ya. ya, dan yang ketiga ya dia adalah ya tadi fitrah, Ya. ya, fitrah dan logika. Kita kembali kemarin kita hanya menyebut nama akidah. Akidah itu artinya apa? Sama dengan akad, mengikat. Kita mengikatkan diri Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad. Jadi kalau tidak diikat, maka otak atau akal kita akan mengikat kepada yang lain. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Ya, sudah habis belum waktunya, Ustadz Abdul? Gara-gara naik ke atas itu saya lihat boxnya nasi mandi, jadi saya ingin cepat selesai di pengajian. Yang nonton di YouTube ya, kesini kalau mau makan nasi mandi ya. Kita lanjutkan ya. Hukum kedua ya disebut dengan hukum kebiasaan atau hukum adat. Ya, jadi yang pertama hukum apa? Akal. Akal itu cuma 3 tadi sudah di highlight oleh Ustadz Nas. Ya benar, percaya, tidak benar, mengingkari atau jais. Ya, kemungkinannya ada. Ya. Yang kedua namanya hukum kebiasaan atau adat. Ya, banyak orang telah biasa melihat api dapat membakar kertas. Jika orang berpegang teguh pada kebiasaan yang telah diketahui berulang-ulang, maka disepakati bahwa api itu pasti dapat membakar segala macam kertas. Dan apabila dikatakan sebaliknya, ia mengatakan mustahil atau muhal atau heran dan seterusnya. Saya membawa kitab lain ditulis oleh ulama Indonesia juga, namanya Syekh atau Kiai Haji Soleh Darat. Ya, di ini diterangkan hukum adat adalah menetapkan hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya. Bisa dipahami? Ini dulunya bahasa Jawa terus diterjemahkan bahasa Indonesia, jadi harus pelan-pelan. Hukum adat itu apa? Menetapkan hubungan antara sesuatu dengan yang lain atau meniadakannya karena berulang kali terjadi dengan adanya kemungkinan yang berbeda. Islam banyak adat kemudian jadi ibadah. Contoh Ustaz, orang kalau makan itu pasti kenyang enggak? Kenyang. Ya. Tapi makan pasti kenyang yang adat itu jadi ibadah. Gara-gara sebelum makan membaca bismillah. Maka nanti pertama kali akidatul alam itu abda'u bismillah. Betapa pentingnya bismillah. Bismillah itu merubah sebab hanya adat bisa jadi kemudian menjadi ibadah. Kalau yang namanya hukum akad wajib, mustahil, jais. Clear ya? Clear. Maka ya di kitab ini nggak ada, tetapi di yang saya bawa ada. Yang pertama adalah hubungan antara yang ada dengan yang ada. Ini bahasa ilmu tauhid itu. Jadi pertama adat itu hubungan yang ada dengan yang ada. Nanti Ustaz Nasrullah bagian yang menjahit. Ya, saya bagian motong-motong lainnya. Ya. Siap. Ya. Seperti adanya rasa kenyang karena makan. Saya ulangi, gara-gara orang makan maka ada kenyang. Kalau bahasa Arabnya wujud dengan wujud, sesuatu yang wujud berhubungan dengan wujud. Wujudnya apa? Makan. Karena makan, kebiasaan makan mengakibatkan kenyang. Satu. Bisa disebut hukum kausalitas. Ya, kausalitas. Sebab akibat. Sebab akibat. Kalau makan pasti Kenyang. Ya. Kalau ngantuk pasti. Kalau ngantuk berarti nggak melek. Ya. Nanti kalau sudah disebutkan semua kesimpulannya lebih mudah. Yang kedua, hubungan antara tidak ada dengan yang tidak ada. Jadi yang pertama ada dengan ada, yang kedua Tidak ada dengan tidak ada. Contohnya Seperti tidak kenyang karena tidak makan apa-apa. Kalau orang mohon maaf tidak diberi hidayah Allah, yang gitu-gitu aja dibahas. Tapi ini akar.
dari seluruh. Kalau kita menguasai hukum akal, hukum adat, nanti satu lagi hukum syariat, bahagia terus kita. Iya, iya. Karena apa? Kita udah tahu, oh ini begini, gini begini. Dan memang ini adalah alat untuk mengenal Allah. Iya. Kalau kita nggak, untuk mengenal Allah ini perlu alatnya, sehingga nantinya teman-teman semuanya berhadapan dengan ateis, ya, berhadapan dengan orang yang ingkar kepada Allah, punya caranya untuk melawan atau menjelaskan atau memberikan hidayah kepada. Ya. Termasuk yang paling ujung dari rukun iman itu adalah percaya kepada qada dan qadar. Ya. Kita break dulu, Ya. Ustaz. Kita break azan, ya silakan kita azan dulu sebentar. Ya teman-teman yang ada di YouTube mohon izin ya, kita azan dulu. Setelah itu kita lanjut lagi di setelah azan ya beberapa menit. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik salatil qa'imah. Ya, kita lanjutkan. Setelah kita paham hukum akal, yang kedua hukum adat atau kebiasaan. Kalau dalam ilmu statistika ada mean, modus, median ya. Jadi sesuatu yang menjadi kebiasaan kemudian disimbolkan menjadi adat. Yang pertama, hubungan antara yang wujud dengan yang adam. Yang wujud dengan yang wujud. Ada berhubungan dengan yang ada. Yang kedua, tidak ada ya relasi dengan tidak ada. Yang ketiga, hubungan antara wujud dan adam, antara yang ada dengan yang tidak ada. Contohnya di sini, orang lagi tidur terasa dingin karena tidak ada selimut. Jadi AC-nya 16, dia kedinginan. Kenapa kedinginan? Karena harusnya ada selimut. Dia enggak, apakah selimutnya ditidurin atau memang tidak ada selimut. Hubungan antara adam yang tidak ada dengan yang ada, seperti ya sesuatu itu terbakar ya. Kenapa? Karena ada air. Saya ulangi, yang tidak ada dengan yang ada. Contohnya di sini adalah sesuatu itu terbakar, tidak terbakar karena ada air. Tidak terbakar karena ada air. Kalau dia sudah kering, kena air kena jilatan api, maka dia terbakar. Ya. Karena dia masih mengandung banyak air, maka tidak terbakar. Jadi penetapan hukum adat itu yang terjadi ya, termasuk kalau dalam hukum adat kebiasaan masak, tapi tidak bertentangan dengan syariah. Contoh, mau pergi itu diadanin. Kalau orang mau pergi ke haji itu diadanin ya, seperti itu. Baik ya, kemudian yang balik tadi ya, hukum kebiasaan, hukum akal, perbedaannya di mana?
Dalam kejadian semisal di atas, arti pasti dan muhal tidaklah sama dengan muhal ya menurut hukum akal. Itu hanyalah kepastian dari kebiasaan. Jadi yang penting tadi relasi dari 4 itu kita clearnya di situ aja. Ada sesuatu ada hubungan dengan yang ada, yang tidak ada dengan tidak ada, yang ada dengan tidak ada, yang ada dan tidak ada. Kalau sudah paham senyum-senyum, kalau belum paham mulek aja, udah biarin ya. Jadi ngaji nggak semuanya harus paham. Nanti kalau semuanya paham minggu depan nggak kesini, dia langsung bikin majelis lagi. Ya. Yang terakhir kita harus paham ada namanya hukum ta'lifi atau hukum syariah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi ini kalau kita akalnya sudah bagus, kemudian adatnya sudah bagus, mengamalkan syariat nggak menjadi susah. Iya. Jadi kalau semuanya tadi berulang kali Ustadz mengatakan bahwa Islam itu salah satunya agama yang di dalam Al-Quran selalu ada ujungnya la'allakum tatafakkarun. Ya. Afala tatafakkarun. Afala tatafakkarun. Apakah takilun? Apakah kamu orang yang berakal? Diulang-ulang seperti itu. Jadi kalau kita itu sudah paham bahwa diri kita ada akal yang harus dimanfaatkan untuk menyempurnakan kita sebagai hamba Allah, ada adat yang kita sudah paham, maka di atas itu semua untuk apa? Seperangkat untuk mengamalkan yang wajib, menjauhi yang larangan, jangan sering-sering mengerjakan yang mubah karena ngabisin umur, kalau ada yang makruh kalau bisa dihindari, apalagi yang haram. Kira-kira begitu. Siap. Jadi bisa disebut bahwa hukum akal itu sebenarnya lebih absolut, lebih pasti dibandingkan dengan hukum adat. Ya. Hukum adat itu bisa jadi berubah. Yang dulunya itu bisa betul, sekarang ini bisa nggak betul. Ya. Contohnya misalnya kayak di Barat sekarang ya. Di Barat itu dulu ya LGBT itu haram, tabu. Ya. Sekarang jadi halal. Meskipun secara hukum khususnya di Prancis ya seluruh hakim menolak. Seluruh hakim menolak. Berarti kan si hakim itu dalam tanda kutip akalnya masih sehat secara akal gitu loh. Iya. Maka ada pasangan nikah sesama jenis, mahkamah mahkamah tingginya di itu semua sepakat 48 hakim menolak, tidak mungkin ya. Kemudian ini kan menjadi gini, salah satu tujuan pernikahan misalnya untuk biar ada keturunan, akal langsung menolak. Masa dedi sama dedi kemudian ada anak kan, mami sama mami seperti kemudian ya. Saya dengar cerita itu ada anak kecil, bapaknya tugas di Inggris, ya cerita sama ibunya itu, ibunya bingung menjelaskannya. Kok itu yang ngambil rapor teman saya. Jadi bisa dikatakan sekarang peradaban Barat itu meninggalkan hukum akal. Meninggalkan akal sehat ya. Meninggalkan akal sehat. Ya karena tadi ya dalam tanda kutip ya saking bingungnya sejatinya ya, saking bingungnya ingin dan bisa disebut bahwa orang yang akalnya sehat insya Allah bisa terbimbing kepada tauhid yang baik. Maka sekarang ini ya kita ini pendahuluan untuk masuk ke dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya ini menjadi alat bagi kita bahwa secara akal masuk akal kok ya. Contohnya tadi Ustadz menyebutkan tentang ada, nggak mungkin nggak ada gitu ya, nggak mungkin tidak ada yang menciptakan kalau sesuatu barang. Contohnya misalnya nih gelas gitu, percaya nggak kalau gelas ini ya nggak ada yang buat? Nggak percaya. Nah hukum akal langsung menolak. Gelas aja yang sederhana seperti ini pasti ada yang buat, apalagi manusia yang kompleks, apalagi alam semesta yang kompleks, pasti ada yang membuat. Maka akhirnya ya ilmu kita sekarang, alat ini akal menaklukkan nafsu kita. Akal menaklukkan nafsu kita yang mengatakan, saya nggak ada yang bisa mengatur-ngatur saya. Wong ya ini aja wujudnya ada karena yang menciptakan, maka manusia juga ya ada karena diciptakan ya. Jadi akal sehat mengatakan bahwa manusia pasti ada yang menciptakan. Nah nanti kita akan bicara tentang 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah dan satu sifat jaiz. Ada berapa sifat wajib? 20. Sifat mustahil 20. Sifat jaiz 1 ya. Udah hatam itu. Udah hatam. Yuk kita sama-sama. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani
falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu samada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi thumma salatu wassalamu samada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Baik ya, untuk bahasanya memulai nadhom, mari kita lihat pertama ya, dan bait kedua untuk malam hari ini. Ya. Abda'u memulai ya, siapa si nadhom atau si nadim namanya Syekh Marzuki. Ya, kalau kita mau belajar sedikit, nadhom ini ya disusun oleh Syekh Ahmad Marzuki, bertemu dengan Rasulullah, kemudian didikte oleh Rasulullah, kemudian pas bangun beliau mencatatkan itu ya. Kemudian kalau diterjemahkan oleh Kiai Abdul Somad, saya memuji dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa teman-teman santri, bismillahi dengan nama Allah. Ya, Ar-Rahman yang memberi fasilitas nikmat kepada siapapun, tidak peduli beriman atau kafir, taat atau maksiat. Sifat Allah Ar-Rahim ya, yang mencintai hanya yang beriman. Jadi sekali kita membaca bismillah, harusnya sudah lepas dari iri dengki kepada siapapun. Karena Allah sebagai pencipta kita memberikan nikmat itu kepada siapapun yang dikehendaki. Contoh yang paling sederhana, kita punya teman tidak pernah ibadah, ahli maksiat, duitnya banyak. Berarti Allah mendatangi orang itu dalam sifatnya Ar-Rahman. Ya, sifat Allah Ar-Rahim yang mencintai khususnya yang beriman, wabil khusus lagi di akhirat. Contoh balasan amal. Balasan amal itu cukupnya di akhirat. Siapa yang sholat jenazah pahalanya dinar khairur rozikin segede gunung Uhud. Jadi kalau kita sholat jenazah, misalkan rumahnya Cibarusah, sholat di Beji, kalau Ar-Rahim langsung turun di dunia, maka panitia sholat jenazah ngotong-ngotong, tahu ngotong-ngotong? Gotong dinar khairur rozikin yang segede gunung Uhud, dikasihkan kepada semua yang sholat jenazah. Masya Allah. Kira-kira masjidnya cukup enggak? Enggak cukup. Dibawa pulang ke Cibarusah, ngangkutnya pakai apa? Segede itu. Sampai Cibarusah mau disimpan kemana? Lipo Cikarang ketutup, Lemah Abang ketutup, sampai dengan Cikampek itu ketutup emas ya. Termasuk laki-laki ini, biar senyum, laki-laki dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat bidadari berapa? 70.000. Gimana kalau Ustadz Abu dapatnya sekarang 70 istri di dunia? Ustadz 70 nyalon 2 minggu sekali nyalon, nggak mahal-mahal, 200 kali 70. Minta dibeliin mobil yang sedang Agia 120 kali 70. Minta apartemen atau rumah petak 70. Semua minta dibeliin dinar, yang 1 dirhaman 70 dirham ya. Apa enggak yang namanya rambut mulai hitam, putih lagi, hitam lagi ya, dan seterusnya. Masya Allah. Ternyata apa yang dijanjikan Allah di surga menjadi beban kita di dunia ya. Makanya dunia itu nggak bisa tadi untuk ngurusin 70 perempuan yang dijanjikan Allah aja nggak muat, apalagi yang lain-lainnya
Ya. Ya. Kita lanjut bait kedua, falhamdulillahi, dan bermula segala puji. Kenapa alhamdulillah artinya segala puji? Berarti segala puji itu berarti lebih dari satu. Waktu kita ngaji zaman pandemi sudah saya jelaskan. Ada yang masih ingat? Yang masih ingat umroh gratis? Ketemu di depan Masjidil Haram, tawaf sa'i tak bimbing gratis. Tiketnya ya cari sendiri, masa suruh beliin tiket? Kan tetap istilahnya umroh gratis. Umroh, benar umroh Iya. itu. Ketemu di depan Masjidil Haram. Pas mau udah ya, pakai Allahumma anta salam, mulai Allahumma anta salam itu kan bimbingan. bimbingan. Ya, di depan Ka'bah doa gitu. Iya, betul. Ternyata umroh itu gratis. Gratis. Yang baji mahal itu tiketnya Tiket pesawat. sama nginepnya. Umrohnya gratis. Nggak dipungut biaya sama askar di situ, nggak ada. Iya. Nggak ada. Nggak ada kencelengan juga. Nggak ada. Paling itu suka ada oknum-oknum pas gunting dia minta duit, itu oknum. Alhamdulillah disebut segala puji karena keterangan ulama pujian itu ada 4. Satu, Allah memuji dirinya sendiri, bahasa Arabnya qadim ala qadim. Kemudian Allah memuji makhluknya, qadim ala kudus. Kemudian makhluk memuji Allah. Yang nomor 4, sesama makhluk memuji. Itu semuanya kembali kepada Allah, maka disebut segala puji milik Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam, itu Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji Nabi Muhammad berarti Allah memuji makhluknya. Kita memuji Allah, atau saya memuji Ustadz Nas, Masya Allah Ustadz Nas sudah semakin sehat ya makanannya, tapi tetap tidak boleh makan jeruk ya. Saya ngingetin ini namanya ya, seperti itu memuji. Kalau saya memuji orang lain, hakikatnya memuji Allah, karena yang membuat sehat Allah, yang membuat Allah. Sekali-kali kita menghina orang lain, hati-hati, menghina yang menciptakan. Orang kok hitam banget, siapa yang bikin hitam? Itu hidung apa kutil? Nah, untuk bilang mindalik, jangan begitu. Tapi katanya ada pujian yang dilarang itu, Ustaz. Apa itu? Memuji istri orang. Nah, Nggak boleh itu. Ya, itu bahaya itu ya. kalau yang bab istri-istri begitu saya shodaqallahul-adzim ya. Daripada habis ini saya dicegat sama Bu Yuni ya. Asal tahu saja teman-teman di YouTube ya, satu-satunya sahabat Ustadz Nasrullah yang dicurigai berbahaya saya. Jadi kalau ketemu saya beliau deg-degan ya. Ya, Al-Qadimi yang permulaan. Jadi kalau mengenal Allah itu harus qadim. Makanya selain Allah langsung bukan Tuhan. Karena salah satu sifat Tuhan itu terdahului tanpa ada yang mendahului. Kalau ada makhluk punya bapak atau punya ibu dianggap sebagai Tuhan, langsung Error. tertolak secara akal. Seperti Fir'aun ngaku Tuhan, terus sebelum Fir'aun lahir Tuhannya orang Mesir siapa? Iya. Ya itu contohnya Ini seperti udah dalam nazam ini Ya. nama sifat Allah udah masuk. ya, Al-Qadim, kemudian Al-Awal ya. Ya, sesuatu yang paling pertama, Al-Akhir, tidak ada yang akhiri, Al-Baqi, yang kekal, bila tahawuli, yang tidak pernah berubah. Kalau saya Ustadz Nasrullah berubah, rambutnya berubah ya, sekarang sudah mulai pindah dari aliran hitam ke aliran putih ya, di sininya ya. Naik tangga begitu mungkin 10 tahun yang lalu jeruk lari. Sekarang sampai sini langsung la haula wala quwata ya, dan seterusnya. Jadi Allah tidak pernah berubah ya. Ya. Tidak mungkin ada perubahan. Kita ikuti kebiasaan di pesantren, summa sholatu wassalamu sarmada wallahu a'lam bishawab. Berarti itu untuk pertemuan yang akan datang. Ya. Oh iya. Nah, kita baca ya sama-sama ya. Yuk sama-sama 1 2 3. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiri baki bila tahawuli. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali
الآخر الباقي بلا تحول أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ. Nah, jadi ini adalah 4 bait awal ya. Bisa disebut 8 atau 4 Ustaz? 4 ya. 4 atau 2 bait. 2 bait awal yang ya karena totalnya ada 57 bait. Ya. Ya, ada 57 bait dari Aqidatul Awam ya. Nah, ini 2 bait pertama ya, ini menyebutkan tentang pujian kepada Allah ya, dan juga salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak mengucapkan 2 hal ini, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Apapun ya, baik ya, hal yang sifatnya wajib, nggak ada pujian kepada Allah, nggak ada salawat ya, kosong ya, nggak terisi ya. Begitu juga dengan maupun yang haram, yang halal ya. Kalau yang halal, yang mubah ya, ya disebutkan, tidak disebutkan nama Allah, tidak disebutkan salawat kepada Rasul, terputus ya. Nah, ini apalagi ilmu juga begitu ya. Mau setinggi-tingginya ilmu, kalau di dalamnya tidak ada pujian kepada Allah dan tidak ada salawat kepada Nabi, maka dia terputus. Maka kita mulai dari bait-bait awal ini ya, nanti baru kita masuk ke bait isinya, yaitu mulai dari wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un lil basir wal mutakallimu lahu sifatun syab'atun fantadhimu fa qudratun iradatun samun basar hayatul ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin kafili. Nah, itu bait isi tentang ma'rifatullah atau sifat-sifatnya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bahas ya bait berikutnya ya. Tadi sedikit sholawat nanti mungkin akan dijelaskan juga ya. Kalau mau cepat ngajinya sambil punya salinannya ya. Jadi salinannya nanti tadi yang dijelaskan Ustadz Ahmad Rashidin sudah ada syarahnya di situ ya. Jadi nanti tinggal nanti akan dikirim bentuk PDF-nya. Itu gimana Ustadz PDF-nya? Nggak apa-apa kan, itu sudah dihalalkan. Sudah dihalalkan. Itu perbedaan pencipta lagu sama pengarang kitab. Iya. Kalau pengarang kitab silahkan sebanyak-banyaknya. Zaman dulu orang ngarang kitab nggak ada royalti. Iya. Jadi itu sudah resmi diizinkan oleh pengarang juga penerbit ya. Bismillah. Saya ingin menggarisbawahi lagi sedikit dahsyatnya sholawat. Sholawat itu satu-satunya amal yang nggak pakai ikhlas pasti diterima. Nggak pakai ikhlas pasti diterima. Masya Allah. Iya. Yang lain-lain harus ikhlas. Oh iya. Jadi sholawat itu saking dahsyatnya, ini amalannya Allah dan malaikat. Sepakat para ulama diantaranya yang menyebutkan As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah, sholawat itu satu-satunya amal yang pasti diterima. Misalnya kan begini, kalau kita nih habis sedekah, kita ngomong sama jamaah, maaf ya, bukan sombong ya, tadi barusan saya sedekah 50.000, langsung tertolak ya, itu menjadi ria ya. Oke. Jadi berarti dia ingin pamer amalnya. Tapi maaf ya, saya bukannya sombong ini ya, tapi baru aja saya mengucapkan sholawat 10.000 kali, nggak ngaruh tetap. Masya Allah.
Termasuk kalau peringatan Maulid itu kan suka ada tampil solawat. Tampil Ibu-ibu solawat. ya, Iya. seragamnya beli terus sallallahu alaihi Muhammad. Iya. Begitu besoknya fotonya nggak ada, marah-marah. Kok foto saya nggak ada? Itu solawatnya tetap diterima meskipun dia Solawatnya tetap marah-marah. diterima walaupun marah-marah. Ya. Dalam riwayat lain, dalam istilahnya biografinya Imam Syafi'i ditulis oleh Imam Baihaqi. Imam Syafi'i itu, ya, Imam Baihaqi bertemu dengan Imam Syafi'i dalam mimpinya. Kemudian di dalam mimpinya itu Imam Baihaqi meriwayatkan Imam Syafi'i dimuliakan di dalam surga. Ditanyakan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, apa yang menyebabkan kamu sedemikian mulia di antara ulama-ulama yang lain? Maka beliau Imam Syafi'i menjawab, karena sholawat yang saya tulis di dalam pembukaan kitab Ar-Risalah. Jadi karya Al-Um yang tebel-tebel itu tidak mengangkat derajat beliau di hadapan Allah, justru yang membuat beliau itu menjadi tinggi kedudukannya di sisi Allah karena setiap kitabnya selalu diawali dengan sholawat. Masya Allah. Maka siapapun yang punya buku, apalagi buku agama, sangat dianjurkan di depannya ditulisi Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu insya Allah membuat kita sekali nulis itu punya amalan yang terus menerus diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga jadi amalan ini, bisa dibawa pulang ya. Ya. Bisa dibawa pulang, ini kan kaitannya dengan apa, nazam ini. Kenapa Ya. ada abda'u bismillah kemudian summa sholatu wassalam ya. Ini yuk sama-sama kita jadikan amal. Ngaji praktek, ngaji amal. Setiap mau memulai hari ya, memulai WhatsApp pertama ya. Memulai WhatsApp pertama, kalau WhatsApp yang berikutnya misalnya nih pagi-pagi kan gitu ya, udah selesai sholat subuh, zikir ya pagi petang ya, kemudian sudah selesai sholat duha, nah baru buka WhatsApp ya, begitu ya kita ya, buka WhatsAppnya baru setelah duha. Enggak, bangun tidur Langsung terus periksa. begini kan refleks. Ya praktek. Ada WhatsApp tuh, Iya. padahal baru jam 3 Iya. Bahkan jam 3 kurang 20. jam 3 kurang 20. Ayo tahajud Ya. ya. Nah, jadi itu WhatsApp pertama. Nah, kita jadiin sebagai amal soleh bagi kita para jamaah ikram, langsung ba'da tahmid was sholawat. Paling ringannya itu ba'da tahmid was sholawat, baru kemudian ngetik ya. Misalnya nih kalau kita lagi mau ngirim surat ya, Pak Agus itu kan suka ngirim surat cinta sama istrinya ya kan. Nah, dulu nulisnya pakai kertas ya. Ya. Assalamualaikum ya. Kertasnya yang wangi itu. Wangi itu ya. Ya. Jadul banget ya. Amplopnya air mail. Oh, iya. Ada pinggirnya biru Iya. merah. Terus perangko. Iya. Perangkonya apa ini ya? Yang Monas itu loh ya. Nah, tulis di setiap ba'da tahmid was salawat. Wahai kekasihku. Wah, jadi ada tulisan ba'da tahmid was minimal begitu. Kalau seandainya ya, yang kalau sekarang ini ya ini abda'u bismillah ya. Nah, ini adalah ba'da tahmid was salawatnya Kiai Ahmad Marzuki. Saya ingatkan ya, ada kelihatannya sholawat tapi bukan sholawat. Apa itu? Kita kalau nulis shollu ala nabi, itu bukan sholawat. Shollu ala nabi, itu seruan. Enggak, itu ngajak orang sholawat. Ya, seruan orang untuk Ya, jadi jangan sampai kita ngomong shollu ala nabi, kita hanya dapat pahala menyeru, Ya. tidak dapat pahala sholawat. Sama tadi Ustaz Nas ngomong ba'da tahmid wa sholawat, yaitu sholawatnya belum ada itu. Ya. Ya. Jadi maksudnya Ustaz Nas sebelum ngapa-ngapain tulis di depannya Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad, terus utangmu mau kamu bayar kapan? Misalnya begitu ya nggak? Iya, gitu. Ya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maaf ya, saya mau nagih utang ini ya, nagih amanah ini. Tapi kan minimal insya Allah sholawat itu dibukakan kan? Iya. Ada lagi yang menarik, satu sholawat dibalas berapa? 10. Keterangan ulama, sholawat Allah satu untuk kita lebih baik dari seluruh amal kita sejak balik sampai meninggal. Masya Allah. Sholawat Allah satu Untuk kita. Kan Kan janji Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah membalas 10 solawat. Dan solawatnya Allah kalau ditimbang dengan amal Rasidin sejak umur 15 sampai mungkin nanti meninggal 115, wallahu a'lam ya, maka tetap lebih berat solawatnya Allah. ya iya, yang mengucapkan langsung Allah. Iya. Ya, ya. Tapi itu bisa kita wujudkan dengan kita bersolawat kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang bersalawat kepadaku 1, Allah bersalawat kepadanya 10. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan sholawat itu sesuatu yang spesial. Kenapa? Waktu Allah nyuruh sholat, Allah nggak sholat. Waktu Allah memerintahkan kita puasa, Allah nggak puasa. Waktu Allah memerintahkan kita haji yang perlu duit puluhan juta, bahkan ratusan juta haji. Tapi begitu Allah menyuruh, memerintahkan kita sholawat, Allah sudah lebih dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Yusollu itu fi'il mudhari' present continuous tense katanya kalau dalam bahasa Inggris. Kemarin Allah selawat, sekarang selawat, besok selawat sampai hari kiamat. Maka kalau kita bersolawat itu kita sedang membersamai Allah. Kalau ingin bersama Allah salah satunya solawat. Solawatnya Allah rahmat, solawatnya Allah malaikat memohonkan rahmat. Terus ada pertanyaan, kenapa Nabi sudah mulia masih perlu kita mintakan? Sebenarnya itu Allah ngajarin kita untuk luberan. Ini ada air sudah begini, kita tuangin air, maka air itu tumpah ke kita. Begitu. Mungkin itu ya, sebagian terakhir, ya kita ucapkan ya. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ahmad Rashidin yang telah membimbing kita untuk menyelami Aqidatul Awam ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang ada di studio ya, yang ada di rooftop ini, yang ada di Musalla Magnet Rezeki Center mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita baca ya. Dan insya Allah kita akan kembali lagi di kajian kita di pekan depan ya, Ikram. Intinya apapun yang terjadi Ikram selalu harus ada ya, apapun yang terjadi. Jadi sekarang Mas Aang nih selalu nanya, Ustadz Ikram ada ndak gitu ya. Ustadz Ikram ada ndak ya. Pokoknya sekali layar terkembang wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe, karena pekan kemarin Anda ngisinya dari Parepare Ustadz ya. Dari Parepare ya. Ustadz Ali dari Ustadz Mekah. Ali dari Mekah ya. Ya Ustadz Abus di sini. Jadi apapun yang terjadi insya Allah. Jadi begitu Bu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua ya. Walaupun bajunya udah bekal banyak-banyak ya, kemudian sholawat, kemudian nggak ada fotonya, tetap sholawat ya nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang ada di YouTube, ada 300 orang yang bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini masuk ke dalam hati kita. Dan ilmu ini bukan ilmu sederhana ya. Walaupun kita berusaha membahasnya dengan kajian yang ringan ya, tapi ilmu ini menjawab semua ya. Apapun yang keraguan-raguan yang ada orang di luar gitu ya, nantinya akan terjawab semua ya. Apakah ya ini Tuhan, apakah ini Tuhan? Kita nggak perlu ragu-ragu lagi ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskannya di dalam kitabnya dan dijelaskan oleh para ulama, termasuk salah satunya Aqidatul Awam. Ustaz, mungkin sedikit kita tutup dengan doa Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal ahwat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna fiha aqsal ghayat fil kharati wal hayati wa ba'dal mamat.
Ya Allah, kami senantiasa memohon kepadamu, tolonglah kami sebagaimana Engkau menolong orang-orang yang soleh, yang hati kami mudah berzikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmatmu, dan ibadah kami semakin hari semakin baik. Ya Allah, hujamkanlah keimanan kami yang paling sempurna, karena kami mengaku beriman, berkumpul dengan orang beriman. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang ada nifak. Sekecil apapun kami beriman, mengaku beriman, namun kesempurnaan kami, iman kami tidak sempurna. Ya Allah, jadikanlah seluruh amal kami amal yang Kau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau menguji kami dengan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Jadikanlah diri kami, anak keturunan kami, sahabat, saudara, dan murid-murid kami yang belajar bersama kami menjadi ahli ilmu dan ahli kebaikan. Kami berlindung dari kebodohan yang mengantar kami kepada keburukan. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk kembali berziarah ke kota Mekah dan Madinah. Limpahkanlah kami rizki dan keselamatan dengan segala kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kami berlindung dari kemalasan yang membuat kami jadi miskin. Kami berlindung dari kewajiban yang tidak kami bisa tunaikan. Maka tolonglah kami menjadi orang-orang yang tangan kami di atas, bukan tangan kami di bawah, karena mengharap bantuan dari siapapun kecuali dari sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.